Assalamualaikum anak-anak. Hari ini mari kita belajar materi tentang surat undangan. Pengertian surat. Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Salah satu jenis surat adalah surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri acara atau kegiatan. Jenis-jenis surat undangan ada 3. Yang pertama, surat undangan resmi, yaitu surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti instansi pemerintah atau organisasi masyarakat. Surat ini disebut surat yang resmi atau baku. Misal, surat dinas, surat kegiatan sekolah, surat kuasa, dan sebagainya. Yang kedua, surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya untuk acara resmi perorangan. Contoh atau misalnya, surat undangan pernikahan dan surat undangan pengajian. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh atau misalnya adalah undangan acara ulang tahun dan undangan syukuran kelahiran. Berikut adalah contoh surat undangan resmi. Nah, ini merupakan contoh dari undangan rapat komite pengurus kelas. Silakan kalian cermati. Nah, berikut adalah contoh surat undangan setengah resmi. Ini merupakan salah satu contoh surat undangan pernikahan. Silakan dicermati. Ini merupakan contoh surat undangan tidak resmi. Nah, ini yang digunakan adalah salah satu contoh surat syukuran kelahiran. Silakan dicermati. Bagian-bagian surat resmi. Bagian surat resmi ada 11 bagian. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat atau nama lainnya adalah kepala surat, terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor kontak, kode pos, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat berguna untuk memudahkan instansi untuk mengarsipkan data sehingga memudahkan pekerjaan pegawai untuk membuat surat selanjutnya. Nomor surat isinya berupa nomor urut, bulan pembuatan surat, dan tahun pembuatan surat. Letak nomor surat berada di sebelah kiri atas. Contohnya 110 garis miring SD BWM garis miring 12 bentuknya dalam angka Romawi garis miring 2020. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan nama kota dan bulan harus menggunakan huruf kapital, bukan huruf besar. Seperti pada contoh penulisan Sragen 31 Desember 2020. Huruf S pada kata Sragen menggunakan huruf kapital, Desember penggunaan D-nya menggunakan huruf kapital. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran berisi informasi sejumlah dokumen atau jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat resmi. Jika tidak ada, biasanya penulisannya seperti pada contoh lampiran, lalu titik 2 kasih garis strip. Yang kelima, perihal atau bisa disingkat menjadi hal. Perihal berisi inti atau isi dari surat undangan tersebut. Nah, seperti contohnya adalah halnya adalah undangan seminar. Yang kedua contohnya adalah perihal
undangan pertemuan komite. Yang keenam, alamat tujuan. Alamat tujuan berisi alamat yang dituju pada amplop surat dan lembar surat. Sebagai contoh, yang terhormat atau YTH titik Rani Saputri, S.H. Jalan atau bisa disingkat JLN titik Solo Tawangmangu KM 5 Karanganyar. Yang ketujuh, salam pembuka berfungsi sebagai pembuka surat sebelum masuk ke bagian isi surat. Contohnya ada dua. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, dengan hormat. Ketika menggunakan kata dengan hormat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat berisi inti dari surat yang terdiri dari pembukaan surat, inti surat, dan penutup. Yang nomor 9, salam penutup. Salam penutup berfungsi untuk menutup dan mengakhiri surat. Biasanya bisa aja contohnya adalah hormat kami, atau bisa juga waalaikumsalam. Yang ke-10, tanda tangan dan nama terang. Berisi nama orang atau penanggung jawab pembuatan surat dan tanda tangan sebagai penguat surat agar menjadi penanda jika surat yang dibuat adalah sah. Yang ke-11 atau terakhir adalah tembusan. Pada bagian ini berisi informasi terkait siapa saja atau instansi mana saja yang berkepentingan dalam mengetahui isi surat tersebut. Namun tidak semua surat resmi harus ada tembusan. Nah, cukup sekian santri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.